Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, pada pagi hari ini menjelang siang hari ini Tuhan, kembali kami ingin mendengarkan renungan ataupun nasihat kebenaran firman-Mu yang terus Tuhan Yesus berlanjut dan menjadi sebuah pengajaran yang akan menuntun dan mengubahkan kami menuju ke jalan yang seperti apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapa, buat kami mampu, buat kami Tuhan Yesus mengerti, agar kami dapat Tuhan Yesus melakukan seperti apa yang Tuhan firmankan. Terlebih lagi bahwa firman-Mu ini adalah petunjuk bagi kami untuk beroleh hikmat, untuk beroleh berkat, dan juga menuntun kami sampai kepada Tuhan. Sekalipun kami berjalan di dalam dunia yang gelap ini, karena tuntunan-Mu Tuhan akan membawa keselamatan, ketenangan bagi kami, sehingga kami berjalan dan tidak terantuk Tuhan. Kami tidak terseret dengan arus dunia ini. Terima kasih Bapa yang baik, kami buka hati kami lebar-lebar Tuhan, dan kami sungguh-sungguh belajar menghidupinya. Dan ingatkanlah kami Tuhan, karena kami ini manusia dan kami sering alpa, dan kemampuan dan daya ingat kami tidak seperti apa yang Tuhan miliki. Dan oleh sebab itu tambahkanlah kepada kami pengurapan dan juga kuasa untuk bisa mengambil yang terbaik dari kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu Tuhan siap untuk menyampaikan apa yang Tuhan ingin sampaikan. Bapa yang baik, berkati urapi hamba-Mu, Tuhan tuntun hamba-Mu, kiranya setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu Tuhan adalah air kehidupan yang akan menjadi berkat bagi setiap kami yang mendengarnya. Terlebih lagi Tuhan, kuduskan, tahirkan tubuh jiwa rohku dan juga mulut bibir lidah hamba-Mu, agar apa yang kulakukan berkenan Tuhan, sesuai juga dengan kehendak-Mu. Dan kiranya juga dari firman-Mu ini akan membawa berkat bagi Pastor Daud dan juga keluargaku, istri dan anak-anakku Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Semua yang ada di hati Tuhan kiranya mengalir dengan deras kepada kami semuanya. Kami mengucap syukur dan siap untuk mendengarkan firman-Mu, dan kami kembalikan untuk hormat, pujian, kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Amin. 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 Iya, baik Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, selamat pagi menjelang siang. Terima kasih banyak ya, masih tetap setia eksis ya untuk mendengarkan pengajaran demi pengajaran. Haleluya, haleluya. Oke, sebelum Pastor Daud lanjutkan pada siang hari ini, saya mau bertanya. Terima kasih banyak Henny Ji. Oh, profilnya sudah berubah ini ya, Henny Ji ya. Oke, terima kasih banyak ya sudah bergabung, thank you. Ya, siapa yang masih ingat pengajaran yang kemarin? Ayo, haleluya. Siapa yang masih ingat? Minimal 1 poin aja. Kemarin pengajarannya tentang apa? Ada yang tahu? Jangan-jangan lupa. Iya, kemarin pengajaran yang Pastor Dok sampaikan itu isinya tentang apa? Tuh, kalau El Marbun lupa dia. Habis nggak konsentrasi sih? Iya, ini yang gambar hati save, tentang save. Oh, haleluya ya. Saya suka kalau langsung dijawab, jelas gitu ya. Berarti ingat ya. Terima kasih banyak buat Inang Tiurlan yang sudah bagikan live ini ya. Haleluya. Iya, save ya. Oke, iya saya ulang sedikit ya, karena ini pengajaran harus ada overlapnya ya. Nah, jadi kemarin kita sudah mendengarkan ulasan pembahasan tentang Sep, bahwa memang benar seperti Sep inilah Bapak Ibu ya, yang Tuhan bilang akan menjadi penghuni kerajaan surga seperti Sep. Haleluya. Dari penampilannya aja sudah jelas ya, dari pakaian putihnya, karena di kitab Wahyu kalau Bapak Ibu cari ya, bahwa orang-orang yang berkumpul di dalam tahta kudusnya Tuhan itu adalah orang-orang yang berpakaian putih. Bukan sekedar pakaian putih seperti Pastor Daud ya, tetapi yang menyucikan, yang membersihkan jubahnya itu putih Bapak Ibu. Artinya ada perjuangan. Amin. Ada perjuangan. Sama seperti Sef itu ya, sekalipun dia ada di lingkungan yang sempit ya, dapurnya itu sempit Bapak Ibu. Kalau dia mau berputar aja badannya, sudah dapat lagi kompor. Dia berputar ke belakangnya lagi, sudah dapat meja untuk ngiris-ngiris. Ya, jadi bukan kayak ruang tamu longgarnya. Sekalipun besarnya itu
bisa 3 kali dari ruang tamu Bapak Ibu. Tapi itu sudah penuh dengan mesin semuanya di dalam, sempit. Nah karena saking sempitnya itulah ya, konotasi sempit itu Bapak Ibu bisa ulas lagi, amin. Itu akan mempermudah dia atau menyebabkan ya tubuh ataupun pakaiannya itu kotor. Ya, haleluya. Tetapi sekalipun kesempatan untuk bisa kotor itu besar terjadi ya di dapur itu, tetapi chef itu bisa hati-hati Bapak Ibu. Bisa hati-hati ya, tidak asal gerasak-gerusuk dan tidak sembarangan. Nah, sebenarnya itu menjadi contoh ya, menjadi contoh buat kita. Sebenarnya dimanapun kita berkegiatan Bapak Ibu ya, kemarin kan saya katakan bahwa chef ini juga sebenarnya gambaran daripada pelayanan kita. Ya, pelayanan itu bukan sekedar ada di dalam gereja, di depan mimbar tidak, tetapi di semua aspek kehidupan kita. Sebenarnya itu pelayanan kita Bapak Ibu. Pelayanan kita serius, ya. Karena ayat yang Pastor Daud sampaikan itu ya, bahwa apapun juga yang kamu perbuat kepada perbuatlah itu seolah-olah kepada Tuhan gitu, ya. Apapun juga yang kau lakukan, amin, perbuatlah itu seolah-olah untuk Tuhan. Nah, jadi semua aspek kehidupan kita itu sebenarnya pelayanan kita. Amin. Kalau kita melayani Tuhan sungguh-sungguh dan dengan benar, maka Tuhan akan memberkati. Tuhan berjanji akan membuat kita berhasil. Makanya di Ulangan 28 itu, pilihlah katanya. Ada 2 hal yang kusampaikan pada hari ini. Kalau engkau mendengarkan perintahku dan engkau melakukan dengan setia, amin, engkau melakukan dengan setia, maka upahmu ini yang kamu dapat, berkat semuanya. Ya, kalau Bapak Ibu di Ulangan 28 Bapak Ibu baca itu rincian berkat-berkatnya itu panjang sekali. Tetapi kalau engkau sudah mendengarkan perintah Tuhan pada hari ini dan engkau tidak melakukannya dengan setia, maka kutuklah yang datang kepadamu. Nanti Bapak Ibu baca lagi. Oh, ternyata ya efek atau sebab daripada ketidaktaatan itu ini. Jadi kita jadi mengerti Bapak Ibu. Dalam semua aspek hidupmu, mulai kita flashback. Kenapa sampai banyak kutuk terjadi di dalam keluargamu? Sakit penyakit, amin, perceraian, kemudian apalagi banyak sekali Bapak Ibu. Alkitab sudah tuliskan. Kenapa? Karena kita sudah dengar firman Tuhan dan tidak mau lakukan. Ya, tidak mau lakukan. Sudah dengar firman tapi tidak mau lakukan. Ini berbahaya. Dan begitu juga ketika Pastor Daud mengajar ini Bapak Ibu, ini sama aja seperti diulangi lagi sama Tuhan. Ini termasuk juga ini ulangan Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu mendengarkan firman Tuhan ini seperti kitab ulangan yang dibukakan lagi, peringatan kepada kita. Jikalau engkau mendengarkan perintahku dan melakukannya dengan setia, maka inilah yang menjadi bagianmu, berkat. Nah, saya rindu Bapak Ibu kita semuanya yang sudah dengar pengajaran ini, jadi jangan sekedar mendengar. Aduh, aku kalau dengar Pastor Daud ini senang loh khotbahnya. Amin. Benar-benar ada dalam posisi kehidupan sehari-hari, living. Ya, saya senang loh, benar-benar dalam setiap kehidupan kita itu seperti itu persis banget. Ada banyak Bapak Ibu tertarik dengan dengar khotbahnya Pastor Daud. Saya tidak tahu tertariknya karena indahnya isinya atau apa, saya nggak ngerti. Tapi yang saya percaya Bapak Ibu semuanya merasa diberkati. Tapi kalau Bapak Ibu yakin saudara Bapak Ibu semuanya merasa diberkati, harusnya memang karena sudah dipraktekkan baru bicara berkat gitu loh. Jangan mendengar bagus khotbahnya loh. Enak khotbahnya, sekalipun ditampar, disinggung, sekalipun mungkin disenggol gitu dengan khotbah itu enak, aku diberkati. Tapi belum dilakukan Bapak Ibu. Itu belum ada bicara berkat, belum. Cuman menikmati doang. Ya, itu yang saya katakan tadi. Orang-orang yang berkumpul, yang rame-rame, dekat-dekat sama Yesus, yang selalu ingin tahu apa yang Yesus sampaikan. Itu sama kayak Bapak Ibu juga.
Mendengarkannya suka. Mereka juga itu rame-rame dari semua kampung berkumpul. Di mana Yesus pergi, mereka berkerumun. Mereka senang dengar perkataan Yesus. Baru kali ini aku dengar ada orang khotbahnya begini kayak Yesus. Benar-benar real time, benar-benar menyentuh hati. Tapi kita belum bisa bilang aku diberkati, belum. Kenapa? Ketika kita belum melakukan apapun yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, belum ada berkat, Bapak Ibu. Kenapa? Kapan berkat itu terjadi? Ketika kita buktikan, ketika kita praktekkan, ketika kita lakukan, Bapak Ibu. Baru kita katakan aku diberkati. Amin. Jadi kita harus tempatkan kata aku diberkati seperti Ulangan 28 tadi. Amin. Jikalau engkau mendengarkan perintahku pada hari ini dan melakukannya, maka inilah yang akan datang kepadamu, yaitu berkat. Jadi berkat itu muncul setelah kita praktekkan, Bapak Ibu, melakukannya. Amin. Berapa banyak kali ya, ini saya sebut aja karena kemarin saya sudah ngomong di live ini, anak rohani kita yang ada di Garuga. Nah, ketika dia dilarang sama suaminya ya untuk pergi melihat saudaranya yang meninggal karena satu alasan, dia marah-marah. Akhirnya kemarin kita doakan terjadi, Bapak Ibu, yaitu efek karena ketidaktaatan. Oke, sekalipun merasa bahwa ya anak rohani kita itu lebih rohani sepertinya seperti itu ya dibanding dengan suaminya. Tapi Tuhan nggak berkenan, amin. Ketika kita melakukan ketidaktaatan. Saya katakan, nggak boleh begitu. Setelah dia pulang, kamu harus minta maaf. Tapi belum juga. Mana ada di orang Batak begitu? Dia gengsi. Ya, saya bilang kalau sudah dengar firman Tuhan, perintah Tuhan, lakukan, Bapak Ibu. Amin, lakukan. Agar kita diberkati Tuhan. Jadi jangan karena dengar khotbahnya Pastor Daud ya, menyingkapkan banyak yang namanya meterai, menyingkapkan yang namanya banyak. Ibu Durita si Jabat ketawa dia. Aku lucu ya kalau lihat ikon-ikon begini. Iya, jangan coba-coba lah menikmati khotbah yang enak, yang bagus, yang indah. Amin. Kayaknya terhibur tapi belum terberkati, belum, karena belum dipraktekin. Ya, belum, Bapak Ibu. Pengajaran demi pengajaran yang Pastor Daud kupas, semuanya kita sepakat. Nggak mungkin Bapak Ibu bisa ngikutin terus kalau Bapak Ibu nggak sepakat dengan saya. Sepakat. Tapi bagaimana caranya pengajaran-pengajaran itu jadi berbuah lebat-lebat di dalam rumah keluarga Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu belum lakukan, belum ada itu. Ketika Bapak Ibu lakukan, amin, buktikan, baru. Wah, luar biasa, Pastor. Setelah saya mengikuti tuntunan pengajaran wahyu, amin, yang Pastor Daud sampaikan, aku baru ngerasain yang namanya perubahan. Aku baru ngerasain yang namanya berkat yang sesungguhnya. Itu baru keren, amin. Kan kita sudah banyak sekali pengajaran seperti yang Pastor Daud bilang. Jangan pernah bermimpi pasanganmu berubah kalau engkau tidak pernah berubah. Kita selalu bilang sama suami kita, move on dong, move on. Hari gini masih begitu terus. Kita menuntut pasangan kita biar berubah, tapi kita pikir dia nggak mau berubah-berubah. Kenapa? Karena kita ngomong selalu nuntut dia berubah, kitanya yang nggak mau berubah. Amin. Makanya firman Tuhan itu nggak pernah salah, serius. Sebagaimana engkau ingin orang lain perbuat kepadamu, syarat mutlak yang gak bisa ditawar-tawar, perbuatlah demikian kepada mereka. Haleluya. Amin. Kita dulu yang harus bertindak, kita dulu harus yang lakukan sesuatu. Kalau engkau tidak pernah melihat suamimu minta maaf kepadamu, sekalipun engkau tidak merasa bersalah, dan engkau kepingin suamimu minta maaf, haleluya, saya mau bilang, untuk mengajari suamimu untuk bisa belajar minta maaf, maka kamu dulu yang harus ngajarin dia, mempraktekkannya. Maka istri-istri belajarlah minta maaf. Sekalipun kau merasa benar, minta maaf aja, nggak apa-apa. Amin. Karena orang yang minta maaf lebih dulu itu, dia lebih mengutamakan yang namanya kedamaian. Tidak ada pertikaian, tidak ada ngotot-ngototan, tidak ada emosi-emosian.
Ya kan? Daripada terus bertikai sepanjang hari, ya udahlah aku ngalah. Ngalah bukan berarti tertindas, ya. Karena dua-duanya pasti punya salah. Nggak mungkin suami kita itu berang, nggak mungkin suami itu tiba-tiba maaf menggila, amin. Kalau dia tidak melihat ada sesuatu yang nggak beres juga. Makanya istri-istri bagaimana cara menenangkan singa, bagaimana cara menenangkan beruang Bapak Ibu. Maka kita harus punya trik, minimal ngelus-ngelus, ya kan? Haleluya. Nah, lalu mulai kata-kata kita manis. Nggak salah Bapak Ibu untuk minta maaf, nggak salah. Sampai nanti pasangan kita itu berpikir, sadar dia, kalau dia memang mempertahankan prinsip egonya dia, tapi kok kenapa istriku yang minta maaf ya? Manusia itu kan ada akal budi, manusia itu ada pertimbangan di kepalanya. Sekalipun karena egonya sebagai suami nggak pernah minta maaf, lalu istrinya yang memang benar-benar nggak punya salah, dan karena egonya dia ingin membela diri, dia tekan istrinya, lalu istrinya yang minta maaf. Manusia punya akal budi. Dia pasti berpikir 1000 kali kenapa sampai istriku minta maaf padahal aku yang salah. Dia pasti sembunyi di balik pintu, dia pasti sembunyi mungkin di balik-balik Bapak Ibu, dia bilang, Tuhan ampuni saya, kenapa kok saya begini jahatnya? Istriku baik, aku tahu dia baik, tapi karena aku mencoba membela diri sampai istri saya yang minta maaf. Haleluya. Amen. Kita belajar dari situ. Ya. Kembali lagi kita ke Sep, kenapa sampai Pastor Daud singgung ke sini? Sep itu seperti itu penampilannya Bapak Ibu. Amin. Dalam hal rumah tangga pun itu jadi pelayanan kita maksudnya. Keluarga kita itu menjadi pelayanan kita, pelayanannya istri-istri, pelayanan suami-suami. Nah, Sep itu tadi sekalipun dia sempit ruang lingkup kerjanya, tapi dia belajar di semua sesi pekerjaannya itu yang menjadi pelayanannya dia tidak ternoda bajunya, tetap bersih. Seharusnya kita seperti itu Bapak Ibu. Di dalam aspek semua hidup kita, kita jaga jubah kita itu. Amin. Ketika kita menjaga perasaan orang lain, itu termasuk servisnya kita. Menjaga perasaan pasangan kita, itu pun pelayananmu. Engkau sudah berhasil di situ, engkau tidak menodai jubahmu itu. Amin. Ketika engkau belajar memuaskan orang lain seperti Sep itu, dia tidak peduli orang-orang yang di luar sana yang sudah menikmati makanan yang lezat itu, ya, dia jamu, dia bikin seperti orderan yang dia dapat dari luar, lalu dia masak di dalam Bapak Ibu. Dia nggak perlu nongol di luar lalu minta puji-pujian, nggak perlu. Bahkan orang yang sudah makan masakan yang dimasak oleh Sep pun, orang itu begitu selesai dia tinggalkan piringnya lalu pergi. Sep itu nggak bilang begini, nggak tahu diri lu udah dimasakin, nggak ngucapin terima kasih sama saya. Sep nggak ada begitu Bapak Ibu. Sep nggak ada bilang begitu. Sep itu tenang aja dia di dalam, karena itu pelayanannya dia. Amin. Karena urusannya adalah dia menyukakan hati majikannya yang di atas. Dia nggak perlu gila-gila pujian dari orang yang sudah makan. Amin. Selama orang yang menikmati makanan yang dimasak Sep tidak ada komplain, amin, tidak ada cerita yang buruk, berarti dia beres. Sama kita juga seperti itu, dimanapun kita berada, kita jadikan hidup kita itu jadi pelayanan kita. Bisnis kita itu jadi pelayanan kita. Amin. Selama orang tidak ada komplain, selama orang tenang, bersyukur, nggak usah tuntut pujian itu Bapak Ibu. Haleluya. Amin. Tapi kalau kita sudah berubah sikap, amin, apapun yang kita lakukan seakan-akan kalau boleh orang itu yang sudah kita servis, sudah kita layanin itu, ya kita mulai menunggu yang namanya kehormatan, puji-pujian, itu yang sering sekali akhirnya kepancing kita itu emosi. Kenapa emosi? Kita mengharapkan pujian dari orang tapi tidak kita dapatkan, maka kita itu bisa kecewa Bapak Ibu. Sep nggak pernah kecewa. Dia bekerja sampai puluhan tahun di hotel itu, dia nggak pernah kecewa Bapak Ibu. Ribuan orang, jutaan orang sudah makan masakan yang dia olah dan nggak pernah ngucapin terima kasih, dia nggak kecewa. Karena dia tahu itu pelayanannya dia, sekalipun memang dia sudah digaji, ya. Hindarkan dulu kata gaji Bapak Ibu.
Di dalam rumah tangga pun sebenarnya istri itu digaji sama suaminya ketika suaminya itu kasih uang, anggaplah itu gaji. Tapi masih bisa kecewa kan? Karena istri-istri menuntut yang namanya pujian, sekalipun memang itu sudah kewajiban bagi suami untuk memberikan pujian, Bapak Ibu. Ya, tapi kalau kita letakkan hati kita tidak menuntut dan tidak mengharapkan lebih, yang penting kita berpikir hari ini apapun yang aku lakukan untuk Tuhan. Itu aja pentingnya. Apapun yang kulakukan, semuanya kulakukan untuk majikanku. Saya percaya semua keluarga pasti akan aman. Suami pun berprinsip hal yang sama. Haleluya. Ketika suami berjuang keras, ya, tidak mesti harus menuntut puji-pujian dari istrinya. Kalaupun istrinya tidak menyebutkan atau mengungkapkan puji-pujian, amin. Suami itu sadar bahwa apa yang dilakukannya itu semuanya dilakukan untuk Tuhan. Jadi kalau kita sudah membuat standar di dalam hidup kita, di situ banyak orang kecewa, Bapak Ibu. Satu kali kalau disinggung sedikit langsung ngambek. Satu kali kalau dikasih tahu sedikit ngambek, merasa bahwa apa yang dia lakukan selama ini sudah yang terbaik dia lakukan, tapi merasa gak dihormati. Itu yang membuat kita sering marah dan kecewa. Boleh survei, Bapak Ibu. Jadi Tuhan itu benar-benar amazing sekali sebenarnya. Amazing sekali. Kenapa dia menuntun kita agar kita seakan-akan fokus dengan dia, agar kita itu nggak kecewa sama pasangan kita, agar kita nggak kecewa dengan orang tua kita, agar kita nggak kecewa dengan teman-teman sepelayanan kita. Kalau kita punya konsep bahwa apapun yang kita lakukan semuanya untuk menyenangkan hati majikan, nggak akan ada yang namanya kecewa. Jadi Tuhan Yesus itu baik, politik rohaninya itu mantap, Bapak Ibu. Jadi kalau kita punya konsep ke atas, maka kita tidak melihat, amin, segala kekurangan-kekurangan yang dilepaskan oleh pasangan kita, yang dilepaskan oleh orang-orang banyak. Nggak kecewa kita, karena kita fokusnya ke atas. Haleluya, ya kan? Nah, jadi kita harus sadar, Bapak Ibu. Nah, ketika saya selami semakin jauh apa yang dikatakan firman Tuhan ini unik. Itu yang saya katakan, semua pengajaran-pengajaran yang disampaikan oleh Tuhan, kalau kita mengerti betul-betul kemana tujuannya, sebenarnya demi kebaikan kita sebenarnya. Jadi Tuhan bilang begini, hai istri-istri, agar engkau tidak kecewa dengan pasanganmu, semua yang kau kerjakan, semua yang kau lakukan, arahkan kepadaku. Itu yang namanya fokus kepada Tuhan. Hai suami-suami, agar engkau tidak kecewa dengan istrimu, agar engkau tidak kecewa dengan orang tuamu, apapun yang telah kau lakukan, arahkan kepadaku. Seperti untuk Tuhan. Makanya orang kalau sudah melakukan banyak hal yang baik, amin, dengar baik-baik, garis bawahi, makanya kalau orang-orang sudah melakukan banyak hal baik, arahkan kepada Tuhan, bukan kepada seseorang. Kalau engkau menancapkan semua perbuatan baikmu itu dan engkau pikir engkau sudah tolong dia secara manusia, engkau pasti kecewa. Bisa jadi satu kali orang yang kau tolong itu mengecewakan hatimu, lalu engkau sakit hati sama dia. Enggak berkenan di hadapan Tuhan, enggak berkenan. Semua perbuatan baikmu itu nol, kembali nol. Karena nila setitik, satu belanga susu itu rusak. Makanya Tuhan tidak mau jerih lelahmu itu sia-sia. Kenapa? 99 perbuatan baikmu itu sudah oke. Hanya karena satu saja engkau kecewa, gagal semuanya. Rugi kan? Rugi. Jadi bagaimana caranya? 99 yang kau telah perbuat kepada orang, lalu karena ada satu hal engkau kecewa, agar 99-nya itu tidak hilang, engkau bilang dalam hatimu, aku bersyukur Tuhan. Sekalipun aku sepertinya kecewa, tapi yang selama ini yang telah kulakukan buat orang itu, aku perbuat untuk Tuhan. Wah, keren Bapak Ibu. Banyak yang begitu, hanya gara-gara tidak disenangkan hatinya, padahal orang ini sudah berbuat baik kepada orang. Hanya gara-gara satu hal, mungkin karena dia mungkin mendengar ataupun melihat perbuatan orang itu yang tidak baik barangkali, amin, langsung kecewa Bapak Ibu. Orang yang begini gak ada upahnya. Gak ada upahnya, serius. Makanya kalau kita mau berbuat baik sama orang, belajarlah dari Sep itu. Sep itu nggak ambil pusing tentang yang di luar. Pokoknya kamu pesan, aku kasih, amin. Aku kasih yang terbaik.
Pokoknya kamu boleh rasain, kamu nikmatin sudah. Kalau kamu sudah kenyang, puas, pulanglah. Dia nggak perlu lihat orangnya mana, ini orangnya yang mana. Ya, biar minimal nanti kalau ketemu ngucapin terima kasih. Nggak begitu Bapak Ibu, nggak ada begitu. Haleluya. Jadi kadangkala kita kalau mau nolong orang, mau berbuat baik sama orang yang disebut tulus, ikhlas, sama seperti Habel, bawa persembahan kepada Tuhan, disembelih, itu artinya nggak diingat-ingat lagi, nggak dibawa pulang. Amin. Beda dengan Kain, udah dia kasih grade C, udah itu habis dia sembahyang, dibawa pulang lagi itu. Tapi kalau Habel enggak, dia potong. Itu artinya putus sampai di situ, aku sudah serahkan, aku sudah anggap ini persembahan buat Tuhan. Amin. Udah nggak ada lagi bicara ke yang namanya bisa dihidupkan lagi. Sudah mati itu persembahannya itu. Maksudnya sudah dipotong, sudah disembeli. Haleluya. Harusnya kita seperti itu Bapak Ibu. Amin. Kalau kita sudah berbuat baik sama orang, sama seperti Sep itu, dia nggak lihat-lihat yang pesan ini, wah ini musuh bebuyutan. Lalu dia bilang ini tolak aja deh, saya nggak mau masak punya dia. Nggak bisa Bapak Ibu. Kalau engkau benar-benar mau melayani Tuhan dan apapun yang kau perbuat seperti itu Tuhan, engkau tidak bisa pilih kasih, nggak bisa tumpang pilih, nggak bisa. Agar engkau bisa menggenapi firman Tuhan, ya, sampai firman Tuhan bilang begini, amin. Berikanlah minum kepada orang yang menganiaya kamu, amin. Berikanlah makan kepada orang yang orang-orang yang menjadi musuhmu. Kapan itu bisa kita lakukan? Bisa, jangan lihat orangnya. Nah itu dia Bapak Ibu. Kalau engkau lihat orangnya, engkau kecewa pasti. Engkau pasti tidak akan mau berbuat baik, nggak akan bisa. Tapi kalau Bapak Ibu bilang tutup mataku Tuhan, siapapun yang minta pertolongan ini aku nggak perlu tahu orang itu Tuhan. Nih aku bantu. Wow. Ini udah kelas malaikat yang begini Bapak Ibu, kelas malaikat. Kalau kita berbuat baik, makanya ini pengajaran Yesus lagi. Kalau kita berbuat baik kepada orang yang menjadi sahabatmu, apa upahmu kata Tuhan? Itu jelas. Kalau engkau menolong orang karena dia pernah tolong engkau, itu yang namanya balas budi, nggak ada berkat dari Tuhan. Kalau engkau mengasihi orang yang pro dengan dirimu, amin, yang cocok dengan pikiranmu, itu namanya cuman hanya biasa. Apa upahmu kata Tuhan? Kalau engkau berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu. Tapi kalau engkau berbuat baik kepada orang yang mungkin tidak berbuat baik kepadamu, itu yang baru namanya upah. Ini nggak mudah Bapak Ibu, nggak mudah, berat ini. Ya, ini khotbah begini aja susah. Hanya Tuhan Yesus yang bisa lakukan ini sebenarnya. Tapi pengajaran ini harus kita pelajari. Dan mungkin Bapak Ibu bilang benar Pastor Daud. Saya terberkati sekali Pastor Daud, benar sekali. Tapi waktu mau praktekkan berat. Ibu Wati Haripa tadi bilang, wah Pastor, untuk melakukannya berat banget Pastor, serius. Dengar khotbahnya sih nikmat banget, kayak makan mie ayam. Enak, bahkan mau nambah dua porsi lagi, saking enaknya. Betah saya 1,5 jam khotbah, enak pokoknya, nggak ngantuk saya kalau Pastor Daud khotbah. Tapi giliran prakteknya ini Pastor, deg-degan saya Pastor. Haleluya. Amin. Giliran prakteknya, buduh. Bikin nggak ya? Bikin nggak ya? Kasih nggak ya? Kasih nggak ya? Lakukan nggak ya? Lakukan nggak ya? Pergi nggak ya? Pergi nggak ya? Haleluya. Wow. Amin ya. Harus bisa Pastor untuk praktek. Selamat pagi Ibu Foni. Ya Ibu Foni, ini udah ngajar atau belum nih ya? Amin. Iya, kita sama-sama belajar Bu Foni ya. Ini saya udah katakan, ini cuma Tuhan Yesus yang bisa lakukan. Tapi itu yang saya sampaikan tadi, Ulangan 28 tadi. Ya. Kalau engkau telah mendengarkan perintahku pada hari ini dan engkau melakukannya, maka inilah yang datang kepadamu, berkat. Firman Tuhan itu nggak mungkin bisa disangkal, itu udah jelas. Itu pernyataan Tuhan, Raja di atas segala raja, Allah di atas segala Allah. Konsekuensinya ada di situ. Bapak Ibu baca Ulangan 28. Tapi kalau engkau sudah mendengarkan perintah Tuhan, amin, tapi engkau tidak melakukannya, maka inilah yang datang kepadamu, kutuk. Haleluya.
Jadi Bapak Ibu tinggal pilih aja mana yang Bapak Ibu mau lakukan. Ya. Nah, jadi orang yang sanggup melakukan itu, amin, sekalipun tidak enak di hatinya, sekalipun gak nyaman di hatinya, haleluya. Sekali lagi saya katakan, kalau untuk orang yang berbuat baik kepada kita, kita berbuat baik, itu gampang Bapak Ibu, gampang banget. Dulu orang itu pernah tolong saya, hari ini pun sekalipun saya nggak punya apa-apa, saya tolong dia. Bahkan saya diam-diam mungkin saya utang Bapak Ibu, utang untuk nolong orang itu saya mau lakukan. Karena saya ingat orang itu pernah bantu saya pernah ingat orang itu pernah tolong saya. Tapi kalau untuk orang yang jengkelin kita mau tolong dia, berat Bapak Ibu, berat. Haleluya. Berat. Ya. Nggak mudah memang Bapak Ibu. Tapi orang yang sanggup melakukannya, itu dipastikan orang itu hatinya tulus. Hatinya tulus. Itu pasti Bapak Ibu. Orang yang mampu melakukan sekalipun tidak sesuai dengan hatinya, tapi dia tetap lakukan karena dia ingat perintah Tuhan. Orang itu orang yang tulus. Sama seperti Sep itu. Yang penting aku menyenangkan hati majikanku, bukan manusia. Nah, untuk bisa melakukan pekerjaan yang tadinya kita anggap enak didengar tapi berat, butuh yang namanya ketulusan, ikhlas. Oh, ini udah tingkat dewa Bapak Ibu, tingkat dewa sebenarnya perbuatan ini, tulus, ikhlas. Haleluya. Amin. Coba kita lihat ya, Mazmur 73 ayat 1. Mazmur 73 ayat 1. Ya, kita lihat ya, Mazmur 73 ayat 1. Iya, sudah dituliskan ya. Baik ya, dari Deborah da Costa juga, Sri Haryatun, oke ya, Ici juga. Baik, perhatikan Alkitabnya Bapak Ibu. Mazmur 73 ayat 1. Haleluya. Mazmur Asaf. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Keren banget Bapak Ibu. Ya, keren banget. Ini Mazmur Asaf, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya. Orang yang tulus hatinya itu tanpa embel-embel Bapak Ibu. Kalau dia mau tolong orang, tolong aja, nggak usah lihat siapa dia, ya seperti apa dia, ya kan ternyata dia gitu ya. Kalau kita mau tolong orang nggak usah lihat, memang kita itu memang mau nolong orang itu gitu loh. Bukan mau support kejahatannya, tidak, nolong Bapak Ibu. Kalau bicara tolong itu artinya orang itu butuh topangan kita. Orang itu butuh supportnya kita. Orang itu butuh uluran tangan kita. Kenapa? Karena dia lemah. Karena dia mungkin tak berdaya. Karena dia butuh support. Karena orang itu butuh topangan. Karena orang itu butuh dukungan. Amin. Kalau orang itu mengerjakannya sendiri mungkin gak bisa. Makanya kita bantu. Sama seperti orang yang gak bisa membaca. Sama seperti orang yang gak bisa nulis. Amin. Karena kalau kita tidak ajarin orang itu. Kalau kita tidak tulus untuk ngajarin mereka. Mereka gak bisa baca. Tapi buat orang-orang yang tulus, amin, tanpa pandang bulu, tidak melihat wajah dan rupa, itu sama seperti sifat Yesus. Yesus itu tidak memandang rupa Bapak Ibu. Yang datang kepadanya mau miskin kaya, mau orang yang suci, orang yang berdosa, diterima sama dia. Jadi sifat yang tulus itu adalah anak-anak Yesus. Orang yang gak tulus itu, nah itu dia. Saya gak berani ngejawabnya. Amin. Kalau engkau berbuat baik tapi hanya pakai embel-embel Bapak Ibu, itu diragukan, serius. Ini bukannya lebay-lebaynya Pastor Daud untuk ngarang-ngarang cerita. Ada ayatnya.
Karena Yesus itu punya sifat karakter itu tulus, Bapak Ibu. Jelas, Yesus itu tidak memandang wajah, tidak memandang rupa. Mau Bapak Ibu orang Amerika, orang Indonesia, Jawa, Sunda dan segalanya, dia gak pandang, yang penting hatinya. Amin. Mau dia orang yang berdosa pun, kalau dia datang sama Tuhan, diterima juga sama Yesus. Enggak ditolaknya, enggak dibuangnya. Ah, kau ini nyakitin hati saya kemarin. Kamu ini kemarin fitnah-fitnah saya. Kamu itu kemarin hujat-hujat saya. Kamu itu kemarin sangkal-sangkal saya, menghina saya. Kamu bilang saya itu Tuhan pakai kolor. Kamu bilang saya itu Tuhannya yang tergantung di jemuran. Kamu itu kemarin mulai mungkin menghujat saya. Tapi kalau orang itu mau bertobat, diterima juga sama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Itu orang yang tulus, tanpa embel-embel. Makanya saya yakin sekali memang orang-orang yang model Sep ini memang, ya memang kenapa ya dibikin mereka jubahnya putih ya, keren banget ya. Ini siapalah dulu itu yang ngasih ide itu ya. Udah di tempat dapur banyak asap tapi dikasih pula baju putih ya, dijaga biar nggak hitam, dijaga biar nggak kotor, nggak belecehkan begitu loh. Kenapa nggak dikasih baju hitam aja ya, biar kecemprot sama saus nggak kelihatan, keciprat sama minyak nggak kelihatan gitu ya. Kenapa nggak pakai warna hitam aja, biar dilihat kayak guru pencak silat begitu loh. Haleluya. Nah, kita belajar Bapak Ibu, kalau kita benar-benar orang yang tulus hatinya, saya mau katakan ayat ini berkata, sesungguhnya Allah itu baik. Bagi siapa? Orang yang tulus hatinya. Kata baik itu Bapak Ibu. Amin. Yesus baik kepadaku. Ngerti bahasa Yesus baik kepadaku? Orang baik itu Bapak Ibu, orang baik. Amin. Di sini nih banyak orang-orang baik. Serius, saya udah ngerasakan Bapak Ibu. Saya nggak minta sama orang itu. Orang itu udah berpikir sama saya. Itu orang baik. Sekali lagi, di sini nih yang kumpul ini banyak orang baik. Orang baik itu saya belum minta, amin. Bahkan saya belum ngomong, amin. Bahkan saya belum menyebutkan ide, tapi orang-orang yang di dalam room ini sudah berpikir. Itu orang baik. Bahkan mereka berani memberikan apa yang mereka suka. Itu orang baik. Paham bahasa saya Bapak Ibu? Orang baik. Makanya ayat itu ada berkata begini, apa yang tidak pernah terpikirkan oleh kita, yang tidak pernah dilihat oleh mata, itu yang disediakan oleh Bapa kepada kita. Itulah yang namanya disebut baik. Hari ini Bapak Ibu, kata-kata yang biasa sering kita sebut tapi Bapak Ibu nggak tahu artinya, tapi dibukakan Tuhan di sini. Orang baik itu, amin, dia selalu akan memberikan sesuatu kejutan-kejutan, bahkan yang nggak diminta pun dia kasih, yang nggak diminta pun ada ide di kepalanya. Aku mau berkati Pastor Daud. Ini sorry ya, saya pakai ayat ini. Nanti kalau saya pakai orang lain nanti saya bohong gitu loh. Kalau saya ceritakan nanti tentang cerita orang lain seperti ilustrasi, saya bohong. Mendingan saya buktiin aja ini. Nggak ngomong Bapak Ibu, nggak minta serius, tapi ada orang berpikir buat saya, buat kami. Itu yang namanya baik. Jadi kalau Mazmur 73 ini dikatakan sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, nggak usah minta sama Tuhan. Tuhan berpikir buat saudara kalau kita itu jadi orang yang tulus. Itu dia. Keren kan Bapak Ibu? Jadi terlaksana firman-Nya, apa yang tidak pernah dilihat mata, apa yang kita tidak pernah pikirkan, itu yang Tuhan sediakan. Itulah kebaikan Tuhan. Makanya saya yakin nih orang-orang yang di live ini banyak orang-orang baik. Banyak orang-orang baik, serius. Yang penting sayanya ini tulus melayani. Nggak usah punya ide banyak, nggak usah istilahnya ngomong kan, diceritakan di layar itu. Tapi orang-orang sudah panas berpikir, bagaimana caranya saya bisa support ini Pastor Daud, bagaimana saya bikin kaget-kagetan dengan Pastor Daud, bagaimana saya ingin lakukan sesuatu karena ini pelayan Tuhan, karena ini memang melayani Tuhan, karena ini untuk
Hajat hidup orang banyak karena ini untuk menolong orang-orang yang miskin juga. Bagaimana caranya agar pelayanan ini bisa jadi diberkati Tuhan? Nggak pernah kepikir sama saya Bapak Ibu. Tapi orang-orang sudah lakukan banyak hal. Haleluya. Saya mau bilang Bapak Ibu, saya saksikan lagi ini ya. Ini gambar di belakang ini. Ini Pastor Daud nggak beli. Ini ya. Nggak beli. Tapi anak-anak rohani Pastor Daud berpikir bagaimana caranya ya biar latar belakangnya Pastor Daud nggak putih melulu, nggak ngebosanin, nggak kepikir sama saya Bapak Ibu nih gambar ini. Ini saya kasih tunjuk nih. Ini dikirim nih sama anak rohani nih dari Medan Bapak Ibu. Bapak rohaniku kayaknya belakang tuh polos banget ya. Aku kirimin ya gambar ya. Terima aja dah pokoknya tinggal terima COD. Ini. Tapi saya nggak usah sebut namanya ya, nggak usah sebut namanya. Ini nggak saya beli Bapak Ibu. Tapi inilah orang-orang baik. Ini orang-orang baik nih. Haleluya. Amin. Tuhan itu seperti itu baiknya. Tapi harus ada orang yang tulus. Ya, nanti kalau saya sebut namanya nanti bisa repot nanti Bapak Ibu. Oh, pilih kasih di Pastor Daud. Enggak ya? Enggak. Serius Bapak Ibu, serius nih saya saksikan. Bukan mau ngarang-ngarang cerita. Apa yang Alkitab ini tulis, itu yang Pastor Daud sampaikan, itu yang kita singkapkan Bapak Ibu. Jadi kata-kata baik itu powerful banget. Powerful banget. Makanya Yesus itu kita sanjung, Yesus baik. Semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Saya mau bilang Bapak Ibu, itu bukan ke saya saja. Kalau Bapak Ibu tulus dalam hidupmu, pelayananmu, di dalam pekerjaanmu tulus, nggak usah hitung-hitungan, maka Tuhan Bapa yang baik itu, bahkan nanti ada orang-orang yang Bapak Ibu tidak kenal, juga akan dikirimkan Tuhan untuk memberkatimu. Amin. Kalau untuk level Pastor Daud ini ada orang-orang baik yang memberkati saya, amin. Kalau Bapak Ibu misalnya levelnya sudah di atas, maka untuk memberkati Bapak Ibu, orang-orang yang baik dikirimkan orang Tuhan lebih tinggi dari Bapak Ibu semuanya. Karena berkat itu mengalir dari atas, kebaikan-kebaikan Tuhan itu mengalir dari atas. Kalau saya cuma di level bawah sebagai pelayan Tuhan, kebaikan-kebaikan yang saya terima, ya pastilah dari orang-orang yang di atas saya, kehidupan ekonominya. Betul itu, betul. Tapi mereka yang berbuat baik kepada saya, yang tulus hatinya tanpa memandang bulu, tanpa memandang rupa, maka orang-orang yang lakukan di atas saya ini akan ada lagi orang di atasnya, langit di atas langit yang akan turun tangan memberkati hidupmu. Itu pasti Bapak Ibu. Amin. Jangan, kalau kita masih ragu, ini firman Tuhan gak ada nilainya. Tapi kalau engkau percaya dengan firman Tuhan ini saya sudah baca barusan, Mazmur 73 ayat 1. Amin. Sesungguhnya Allahku itu baik bagi mereka yang tulus hatinya tanpa embel-embel. Sekarang masalahnya di kita. Apakah kita tulus dalam kehidupan kita atau banyak intrik-intriknya? Kita yang gak pernah mengerti pikiran Allah. Sebenarnya makanya pengajaran demi pengajaran ini dibukakan Tuhan Bapak Ibu. Berbahagialah orang yang mengerti. Berbahagialah orang yang mendengar. Berbahagialah orang yang melakukannya. Haleluya, haleluya. Praise the Lord. Jadi kalau engkau tulus dalam pekerjaanmu, jualanmu, amin. Haleluya. Sekalipun engkau memberikan yang terbaik, pastor, kalau aku jujur jualan, kalau aku jujur bekerja pastor, rezekiku sedikit. Jangan takut rezekimu sedikit ketika engkau puaskan customermu itu. Amin. Sekalipun untungnya, cuannya sedikit, tapi minimal engkau seperti memelihara domba-domba Bapak Ibu. Besok mereka datang lagi. Sekalipun di sana itu panggil-panggil, rayu-rayu, pakai kuasa kegelapan, tapi hati mereka itu tahu. Ketika aku belanja di tempat ibu ini, timbangannya benar 1 kilo.
setengah kilo benar 500 gram. Haleluya. Enggak ada tipu-tipuan. Untungnya sedikit is okay. Tapi setiap hari bergulung-gulung, Tuhan tambahkan terus orang-orang ke situ. Tulus hatimu. Susah memang mempraktekkan tulus tadi. Kan saya sudah katakan, kalau kita berbuat baik kepada orang yang berbuat kepada kita, orang yang berbuat baik, itu biasa, nggak ada upahmu kata Tuhan. Tapi kalau orang yang datang kepadamu yang menjengkelkan, tetap tersenyum. Ada apa? Eda, mau beli apa? Ya kan? Sekalipun sedikit-sedikit agak malu-malu, senyum. Ketika dia belanja, atau mungkin dia nggak belanja, pura-pura nanya manas-manasin. Enggak, Eda nanya aja. Eda sehat-sehat ya? Iya. Oh iya, makasih Eda. Udah makan belum? Belum. Dah ini yuk, ini ada buah salak nih, bagi sama dia. Sampai dia pulang, oh Tuhan, padahal aku udah bikin sesuatu yang menyakitin hatinya, kok masih saya dikasih salak ya. Ada orang gitu manas-manasin Bapak Ibu, datang ke situ ingin tahu, survei, tetap aja happy, tulus. Orang yang tulus itu enggak berubah wajahnya, enggak langsung ketekuk gitu loh. Nah itu bahayanya orang kalau yang terlalu kelihatan wajahnya lagi enggak enak hati gitu ya. Waduh, langsung mukanya itu kayak apa gitu ya, kayak pepaya yang jatuh dari pohon itu loh, penyot-penyot Bapak Ibu. Tapi kalau orang yang tulus itu sekalipun sudah terganggu hatinya, masih bisa dia, Tuhan jaga hatiku Tuhan. Jaga hatiku Tuhan Yesus, haleluya. Sapa kalau dia nggak beli, oke nggak apa-apa. Sehat-sehat ya Dak ya, iya oke. Salam buat itonya, oke ya kan, mantap. Gepeng mukanya Amang katanya, iyalah. Amin Bapak Ibu. Saya rindu Bapak Ibu ya, pintu-pintu gerbang itu kita buka dengan kunci-kunci kecil, ketaatan-ketaatanmu itu. Wah, aku baru paham ternyata kata baik itu seperti ini ya. Iya, selama ini aku selalu bilang Yesus baik, Yesus baik. Saya pikir baiknya itu cuma karena memang dia memang orang baik. Ternyata tidak Bapak Ibu. Orang yang baik itu benar-benar baik, haleluya. Ya, berbuat sesuatu kepada orang tanpa memandang muka, apalagi kalau orang itu sangat menyukakan hatinya. Seperti orang yang tulus hatinya, itu Bapa senang sekali dengan orang yang tulus hatinya. Maka kebaikan-kebaikannya itu, apa yang kita tidak pernah lihat, apa yang gak terpikirkan oleh kita, itu yang Tuhan sediakan. Dahsyat gak itu Bapak Ibu? Dahsyat. Saya bukan bilang karena tadi saya tunjuk ada latar belakang ini pemberian anak-anak rohani, lalu Bapak Ibu mulai, aku juga nggak mau kalah gaya, akan kulakukan, memang orang itu doang yang bisa. Enggak, aku nggak bermaksud untuk seperti itu. Tapi saya harus berani bersaksi sejujur-jujurnya. Ya, sejujur-jujurnya Bapak Ibu. Makanya saya bersyukur ya punya anak-anak rohani yang ternyata ketika Pastor Daud kelelahan tertidur, rupanya ada anak-anak rohaniku yang berpikir untuk Bapak rohaninya. Saya sangat bersyukur. Makanya saya semangat melayani Tuhan. Serius Bapak Ibu. Amin. Bahkan tadi malam pun ya ada yang saya doakan sampai dia berharap saya datang ke rumahnya di Medan Bapak Ibu. Amin. Dia pikir saya punya gereja di Medan. Dia suruh, dia WA saya, datanglah ke sini pastor, saya butuh didoakan, saya sudah begini. Ya, ibu itu mungkin dia nonton ini ya, tapi namanya tidak terlihat sama saya. Ya, dia suka kesurupan, kayak kejang-kejang epilepsi. Kemarin waktu telepon sama Pastor Daud, ya saya konseling, wah sampai hancur hati nangis dia, kebongkar semuanya. Padahal itu baru pertama kali ketemu. Bahkan di komen-komen pun belum gitu ya, belum pernah terlihat saya kayaknya. Tapi tetap saya layani Bapak Ibu. Saya nggak lihat wajah, saya nggak lihat rupa. Saya doakan. Setelah selesai sama suaminya, kami sharing, konseling, dua-duanya sepakat. Kurang lebih 1,5 jam saya layani. 1,5 jam. Oke ya Nang ya, makasih ya. Shalom, Tuhan Yesus berkati. Udah. Saya berdoa Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini ada pelayanan. Amin. Nggak pernah bermimpi, ya. Timbal balikmu jangan lupa ya, nggak ada, boleh cek. Orang-orang yang saya doakan pun Bapak Ibu, nggak ada saya sweet lagi dari belakang, jangan lupa ya bro, kita sudah doakan, nggak ada. Karena saya menyenangkan majikanku. Yang menjadi saya bangga adalah ketika saya dikasih kepercayaan, terus kepercayaan.
melakukan tanda-tanda heran di akhir zaman ini. Saya cuma hanya bilang terima kasih Tuhan. Sebenarnya banyak orang yang kepingin Engkau pakai Tuhan, tapi mereka tidak tahu rahasianya. Tulus. Tulus. Haleluya. Amin. Tulus Bapak Ibu. Orang-orang yang tulus itu layak untuk mendapat kebaikan-kebaikan Tuhan. Ini bukan ke Pastor Daud ya, sekali lagi bukan ke Pastor Daud, tapi buat kita semuanya. Ketika Bapak Ibu tulus melayani Tuhan di pekerjaan Bapak Ibu, saya sudah katakan ya, semua kesibukan pekerjaanmu, baik bisnismu, ladangmu, semuanya itu jadikan pelayanan. Amin. Rumah tanggamu pun itu juga jadi pelayanan kalau engkau tulus di dalamnya. Maka kebaikan-kebaikan Tuhan itu akan datang ke rumahmu, ke keluargamu, ke tempat usahamu, ke bisnismu, ke ladangmu. Kebaikan-kebaikan itu Tuhan kirimkan Bapak Ibu. Haleluya. Oke, satu ayat lagi kita baca, Amsal 19 ayat 17. Amsal 19 ayat 17. Ya. Ya, terima kasih banyak buat Aries, Bang Aries yang sudah bergabung. Terima kasih banyak nih. Bang Aries ada di mana sekarang? Di Bogor atau ada di lagi ada di Banten nih? Haleluya. Tadi saya ada lihat Bang Aries tadi itu lewat tadi dia. Katanya semoga terberkati katanya. Oh Bogor Pastor, baik. Terima kasih banyak Bang Aries. Karena namanya Aries saya baca Aries ya. Kenapa sih nggak bikin nama langsung gitu kan? Barangkali ada yang kenal gitu kan, jawaranya Bogor gitu loh. Iya Bapak Ibu ya, yang saya panggil tadi Bang Aries itu dia jawaranya Bogor ya. Jadi kalau Bapak Ibu ada kesulitan di Bogor bisa hubungi dia ya. Silakan berteman dengan Bang Aries itu. Haleluya, Aries 74 kalau tidak salah tadi namanya ya. Silakan berteman nggak apa-apa. Nanti boleh pasang link di situ. Saya anak rohaninya Pastor Daud. Tolong panduannya bagaimana Bogor gitu kan. Karena Bang Aries ini juga seorang pelayan Tuhan ya. Saya sering fellowship sama dia di satu gubuk-gubuk kecil Bapak Ibu di Kota Bogor ya. Kalau kami nongkrong di sana bisa berjam-jam. Nah, kalau Bapak Ibu mau fellowship di Kota Bogor nanti kita bisa ketemu sama Bang Aries 74 ini ya. Haleluya. Orangnya baik, orangnya suka lucu-lucu ya, orangnya juga militan Bapak Ibu. Oke, ya. Thank you banget nih Bang Aries buat Bang Aries yang sudah ikutan ya. Oke, yuk kita baca ya dari Amsal 19 ayat 17. Haleluya. Ya, El Marbun sudah tuliskan di sini. Amsal 19 ayat 17, Delianaji Silalahi juga sudah tuliskan ya. Salam kenal dengan Pak Aries. Oke, siap ya. Sudah kita bukakan pintu, semua anak-anak rohani Pastor Daud bisa kenalan dengan Bang Aries. Oke. Amsal 19 ayat 17 begini, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, dia memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Haleluya. Jadi orang yang tulus itu adalah orang yang menaruh belas kasihan. Itu yang saya katakan tadi. Hanya dengan belas kasihanlah kita bisa berbuat baik kepada orang yang tadinya mungkin tidak menyenangkan hati kita, yang tadinya mungkin menyakiti hati kita. Kalau kita tidak pakai belas kasihan, maka kita tidak akan bisa berbuat baik sama orang itu. Dan itu sebabnya juga ini sifatnya Yesus. Maka masgullah hati Yesus ketika Maria Magdalena dan Marta tersungkur di kaki Yesus. Maka masgullah hati Yesus. Bapak Ibu tahu masgul? Belas kasihan. Itu sama dengan orang yang tulus tanpa memandang rupa. Haleluya. Balik lagi sifat Yesus kan? Siapa yang menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah? Orang yang lemah itu yang saya katakan tadi, bukan karena bicara nggak punya uang saja. Orang yang lemah itu tidak punya kemampuan, butuh ditolong, butuh dibantu, butuh disupport, amin. Sekalipun mungkin nggak sesuai satu visi, nggak sesuai dengan satu prinsip Bapak Ibu, tapi belas kasihanmu itu, ketulusanmu itu akan tetap kau lakukan karena engkau taat kepada perintah Tuhan. Haleluya. Itu yang namanya belas kasih.
Saya sedih Bapak Ibu. Pengajaran seperti ini tidak terjadi apalagi ada gereja-gereja. Ini saya singgung Bapak Ibu ya, dengerin baik-baik. Ada gereja-gereja yang tidak punya hati Tuhan Yesus. Gak ada belas kasihan. Gak ada masgulnya sedikit pun. Saya ceritakan ya, saya pinjam kesaksian ini karena ini bukan aib ya, bukan aib sebenarnya, tapi ini kesaksian yang harus saya sampaikan. Anak rohani kita yang di Garuga, ini saya ceritakan, dia sedih Bapak Ibu. Ya, izin menyampaikan kesaksian ulang. Kemarin cerita sama Pastor Daud mengenai hula-hulanya, itonya yang meninggal itu. Karena itonya ini, ya hidupnya itu hancur-hancuran, rumah tangganya berantakan. Entah kenapa penyebabnya, itonya ini tidak terdaftar dalam satu huria gereja apapun di tempat kediamannya. Dalam satu waktu terjadilah titik sebuah peristiwa, meninggallah dia. Menurut konon ceritanya, dia ini sudah berumah tangga, sudah beberapa kali yang namanya ya, broken. Ketika dia meninggal Bapak Ibu, yang paling saya kaget, gak ada satu gereja pun yang mau layani. Saya sedih dengarnya. Sampai anak rohani kita yang di Garuga ini bilang, saya juga ngeri loh Amang, ngelihatnya. Kenapa? Sampai dikuburkan, nggak ada sakramen yang dilepaskan, nggak ada hamba Tuhan yang melepaskan berkat. Jadi dikuburkan di tanah seperti tanda kutip, cuman dikuburkan begitu saja, songon pinahan. Bapak Ibu tahu, kelas manusia dengan binatang jauh. Manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Tapi hanya karena tidak terdaftar dalam satu media gereja. Tidak terdaftar dalam satu organisasi gereja. Apalagi katanya tidak pernah memberikan yang namanya persembahan tahunan atau iuran tahunan. Satu hamba Tuhan pun gak ada yang datang yang rela menguburkan sampai ke tanah. Saya bilang, kenapa enggak telepon saya? Lewat online pun bisa kita layani. Hal ini pernah terjadi sama Pastor Daud. Saya sudah pernah saksikan di sini. Bagaimana saya menguburkan ito saya sendiri. Menguburkan ito saya sendiri saya. Kenapa? Karena dia waktu menikah. Amin. Itu partiga duluk Bapak Ibu. Amin. Ito saya meninggal waktu dia bersalin. Karena dia belum terdaftar di dalam gereja yang ada di puncak gunung sana, di bukit sana. Saya sampai jam 3, jam 4 sore nungguin di situ. Saya datang Bapak Ibu. Saya tanya siapa yang akan melayani penguburan hari ini. Itulah Amang. Nggak ada yang mau datang. Udah kami mintanya. Banyaknya pendeta-pendeta di sini nggak ada yang mau karena mereka belum terdaftar di satu gereja pun. Saya bilang ini manusia. Nggak mungkin kita biarkan jadi bangkai busuk. Kita buang aja di semak-semak sana. Di mana akal budi kita ini? Ini sudah mau malam. Bapak Ibu tahu? Untungnya adik saya dulu pernah cerita, abangku itu pendeta katanya. Jadi saya didorong sama Tuhan untuk datang dari Jakarta ke kampungnya waktu itu. Saya nggak tahu, nggak pernah bermimpi bahwa akan saya yang menguburkan itu saya sendiri. Lalu ada satu ibu-ibu bilang dengan bahasa Batak, "Setabi jo Amang, maaf Amang," katanya. "Aidang na Amang napaditai sa Jakarta?" Saya bilang, "Iya, saya pendeta. Mau lihat ma Tuhan, mau lihat ma Amang. Amang mabuan itomon asa tabuan tu udian," katanya. "Kita bawa ke kuburan, Amang lah nanti yang pimpin acara, udahlah. Nggak usah tunggu-tunggu." Bapak Ibu langsung saya bilang, "Ayo bawa, tutup petinya, kita doa,
langsung kita bawa ke sana. Saya pimpin ibadah, saya turunkan ito saya itu ke kuburan dan saya yang melepaskan sakramen. Hanya karena organisasi, tak ada ketulusan, gak ada kemasgulan. Saya mau bilang lepaskan jubah kegerejaanmu itu, lepaskan. Ini kalau didengar pendeta-pendeta, saya berharap pendeta-pendeta bertobat kau ya. Lepaskan jubah organisasimu itu, manusia itu segambar serupa dengan Tuhan. Gak mungkin dikuburkan kayak binatang begitu saja. Lepaskan, jangan pakai jubah gerejamu itu. Nggak usah pakai itu, pakai baju biasa aja. Sebagai hamba Tuhan kan declare, dalam roh declare, bukan jubah itu. Yesus itu maskul Bapak Ibu, belas kasihan. Orang yang nggak patut ditolong pun, orang yang sudah menghujat dia pun ditolong sama Yesus, ada belas kasihan. Tapi ini label pendeta, nggak ada belas kasihannya dikit pun. Hanya gara-gara belum bayar iuran gereja, nggak masuk anggota, nggak dilayani, itu hamba Tuhan atau hamba setan? Saya serius Bapak Ibu, karena saya sudah alami sendiri. Ini yang saya bilang tadi, jangan gara-gara beda prinsip, maka ketulusan itu nggak ada. Ngeri banget. Makanya saya bilang nih gara-gara sistem organisasi gereja ini yang menghancurkan sistem kerajaan surga. Kayak di kotak-kotak, kayak kandang binatang Bapak Ibu. Haleluya. Biarkan ini bantu share Bapak Ibu. Ini saya karena nyampe ke sini nih, sampai ke ayat ini, ya. Haleluya. Ini saya bacakan, siapa yang menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, belas kasihan, bukan lagi martabat, belas kasihan. Tuhan Yesus itu ada belas kasihan, makanya semua orang yang berdosa yang sudah sakitin dia masih dipeluk juga sama dia. Kenapa bisa organisasi sampai mematahkan belas kasihan itu? Enggak ada. Haleluya. Makanya butuh yang namanya penginjil-penginjil nih, kayak tadi yang saya bilang tadi nih, Bang Aries 74 ini. Butuh yang namanya hamba-hamba Tuhan yang tidak terikat deh dengan organisasi kalau boleh. Jadi kalau ada orang-orang yang tersesat di luar sana, dia kolaps, meninggal, nggak terikat dengan gereja, lantas kita buang ke semak-semak. Bukankah di hari kebangkitan nanti semua orang yang mati itu akan dibangkitkan sama Tuhan? Kenapa kita nggak hormati mereka? Ya minimal kalau dia berdosa, kalau dia memang nggak masuk anggota, Tuhan punya hukum sama dia. Udahlah, antarkan aja dengan hormat. Kita bilang sama Tuhan, Tuhan inilah gambar halikmu Tuhan. Kalaupun dia nggak berkenan selama ini, secara kegerejaan Tuhan, tetaplah aku sebagai hambamu, kuhantarkan dia. Jangan marah sama aku Tuhan ya. Aku bukan kompromi dengan dosanya. Tapi karena dia ini ciptaanmu yang sempurna, serupa dan segambar dengan engkau, tetap kuhormati dia ciptaanmu Tuhan. Kuhantarkan dia. Kiranya Tuhan berkatmu turun atas keluarganya. Selesai. Ketika anak rohani kita cerita seperti itu, itulah ngerinya gue bilang. Ngeri banget saya bilang. Banyak gembala-gembala sekarang itu lompat tembok. Lompat tembok. Banyak orang yang gak suka sama saya ini kalau dengar khotbah ini. Banyak yang gak suka. Gembala-gembala yang lompat tembok, yang gak lewat pintu Yesus itu. Seperti itulah sifatnya. Tapi masih disanjung-sanjung kan. Masih dipuji-puji kan. Karena label, karena gerejanya besar raksasa, nggak jaminan Bapak Ibu. Saya bilang nggak jaminan. Harusnya gereja-gereja itu menampilkan karakter ilahi, karakter Yesus. Hamba-hamba Tuhan itu menyangkal dirinya, Tuhan, sakit memang aku kalau lihat jemaat begini Tuhan. Waktu dia hidup sudah kubilangnya, sudah kukasih tahu Tuhan. Sakit memang hatiku Tuhan sebagai gembala. Domba-dombaku ini nggak bisa taat Tuhan, sakit Tuhan. Tapi sebagai gembala-gembala yang lewat pintu itu, Tuhan bilang, aku adalah gembala agung. Akulah gembala yang penuh dengan belas kasihan. Akulah gembala yang baik. Belajarlah kepadaku. Amin. Siapa yang menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Ini dia Bapak Ibu. Kenapa sampai organisasi yang menghentikan pelayanan itu? Kenapa? Ternyata Tuhan enggak seperti itu. Enggak seperti itu Bapak Ibu.
Saya kemarin bilang, kenapa enggak telepon saya? Enggak pun saya hadir di situ, pakai live aja live. Kencengin suaranya. Kita turunkan, kita lepaskan sakramen. Masalah dia orang yang berdosa, orang yang tersesat, urusan Tuhan. Tapi kita hormati dia sebagai ciptaan Allah. Haleluya. Ya, kita harus belajar Bapak Ibu. Yesus itu ada di dalam kita, harus di dalam kita. Jadi jangan pakai daging. Orang yang pakai daging itu pasti masuk neraka, pasti masuk neraka. Karena daging ini akan binasa, tapi pakai hatinya Tuhan Yesus. Jadi sama Bapak Ibu. Saya ceritakan seperti ini kelasnya di kelasnya Pastor Daud. Tapi di kelasnya Bapak Ibu juga. Seharusnya di dalam Bapak Ibu semuanya ada belas kasihan. Melihat pasanganmu juga ya. Haleluya, ada banyak suami-suami atau istri-istri menjudge, menutup hatinya karena sudah terlalu sakit dibikin pasangannya, sudah terlalu sakit dibikin suaminya, sudah terlalu sakit dibikin istrinya. Jangan bilang istri-istri nggak bisa nyakitin suami, banyak. Memang suami-suami terkesan bikin sakit hati istri, betul. Tapi kalau engkau tidak tulus hatimu, amin, kau tidak bisa melayani Tuhan. Orang yang tulus, yang berbelas kasihan itu akan bisa memenangkan pasangannya. Makanya dia di kitab 1 Petrus, hai istri-istri, amin, tunduklah, menangkan suamimu itu bukan dengan perkataan, tapi dengan perbuatan. Orang yang berbelas kasihan itu bukan sekedar perasaan, tapi bertindak. Karena engkau yang menyuruhnya Tuhan, aku harus melakukannya juga. Bukankah itu kata-kata Petrus? Karena engkau yang menyuruhnya Tuhan, maka aku harus melakukannya. Beri aku kekuatan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Seperti gelombang di tengah lautan, bergulung-gulung sampai ke tepian. Demikianlah berkat Tuhan bagi orang-orang yang melakukan firman-Nya. Seperti ombak di pinggir pantai bergulung-gulung sampai ke tepian. Demikianlah berkat-berkat orang yang percaya tidak akan pernah kesudahan sampai kapanpun, sampai akhir zaman. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.